Amin. Amin. Silakan Ibu. Oke. Hari ini kita belajar soal doa puasa. Waktu beberapa saat yang lalu kita sudah belajar doa pribadi, doa syafaat, sekarang doa puasa ya. Kita harus tahu semuanya tentang ini. Oke. Silakan Rick. Terusnya. Nah, jadi kenapa perlu doa puasa? Nah, yang pertama itu belajar mengendalikan diri. Belajar mengendalikan diri itu kita ini manusia yang sukar mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bukan cuma marah-marahnya aja, tapi gimana caranya nih ya untuk mengendalikan diri nih, hawa nafsu segala macam itu. Pertama yang harus diberantas itu latihannya melalui makanan. Namanya juga doa puasa. Jadi melalui makanan kita mengendalikan diri untuk makan, untuk menahan lapar, supaya kita betul-betul bisa berkonsentrasi memusatkan diri kepada Tuhan, belajar seperti itu. Jadi kalau doa puasa itu bukan sekedar doa puasa, ini bukan diet ya. Kalau diet sih memang menahan lapar supaya nggak gemuk, supaya apa namanya badannya itu nggak melar gitu ya. Kalau diet itu memang kita sengaja gitu ya, sengaja. Terus jangan punya pikiran, saya mau doa puasa supaya sekalian kurus. Nah, menurut pengalaman orang yang puasa juga, orang muslim itu yang 30 hari puasa, habis puasa memang kurus turun paling sekilo 2 kilo, habis itu gemuk lagi. Karena memang motivasinya salah ya. Puasa buat diet. Nah, percuma kalau puasa buat diet, aja ngomong diet aja. Jadi waktu kita doa puasa itu bukan sekedar menahan lapar, tapi betul-betul memusatkan diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang dipikirkan gitu ya. Itu doa puasa ya. Dan sembarangan soal doa puasa. Oke. Sekarang motivasi dan sikapnya harus benar. Kita lihat di Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Bacanya apa tuh? Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Ada yang membacakan buat saya? Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Nah, jadi mereka puasa itu dengan tujuan ingin membunuh Paulus. Apa namanya, tujuannya harus berhasil. Tapi tujuannya harus berhasil itu untuk membunuh. Nah, itu nggak benar. Kan doa puasa untuk membunuh, untuk apa namanya, motivasinya untuk supaya tujuannya berhasil. Kita juga nggak bisa mengancam Tuhan. Kita doa puasa mengancam Tuhan, Tuhan, aku mau doa puasa sampai Engkau kabulkan. Nah, itu namanya mengancam Tuhan. Nah, benar, motivasi ini salah. Misalnya kita pengen punya motor, saya mau doa puasa sampai Tuhan kabulkan. Nah, ya kalau kita maksa-maksa sama Tuhan, Tuhan itu paling tahu, paling ngerti apa yang baik buat kita. Jadi nggak boleh seperti itu motivasi yang salah. Apalagi kita misalnya mau naksir cowok apa naksir cewek, terus kita doa puasa buat cowok itu atau cewek itu supaya dia jadi suami atau istri kita sampai Tuhan kabulkan. Wah, itu salah lagi. Salah itu namanya kejawen kalau orang Jawa bilangnya ya, benar ya. Nah, itu ya. Jadi motivasi dan sikap harus benar. Coba lihat di Matius 6 ayat 16 apa kata Tuhan Yesus? Matius 6 ayat 16. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau puasa itu jangan mengubah air muka. Ada orang puasa ya, maaf ya. War-war, saya puasa loh. Saya puasa loh. Terus nanti kalau ada orang makan di depannya, saya puasa, kamu tahu nggak? Marah dia. Jangan kayak gitu, puasa-puasa sendiri, orang lain makannya terserah dong. Itu mah hak dia gitu loh. Ngapain juga dia harus toleran sama kita yang lagi puasa. Jadi kalau kita mau puasa, ya jangan ubah air muka, terus kalau di bawahnya pakai baju kabung kayak gitu biar orang lain tahu, yang nggak mandi, biar orang lain tahu lagi puasa.
Nah, sebaiknya kalau puasa ya udah biasa-biasa aja. Nggak usah terlalu banyak perubahan. Itu paling nahan lapar kan. Ada apa lapar itu dengan air muka dan dengan baju kita atau yang lain. Jangan, kita harus punya motivasi yang benar. Kata Tuhan Yesus, nggak boleh tuh mau ngubah air muka segala macam, nggak mandi segala macam ya. Gitu ya. Oke ya, jadi motivasinya mau puasa itu mau apa? Kalau nggak punya motivasi yang benar nggak usah puasa. Itu loh maksudnya ya. Oke, terus nyari. Nah, arti puasa ya, sekarang kita lihat jadi arti katanya itu kalau Ibrani itu som atau sum, itu menahan diri atau berpantang terhadap makanan atau sejenis makanan tertentu untuk menekan daging kita. Untuk menekan daging nih ya, itu ya, menahan diri atau berpantang terhadap makanan atau sejenis makanan tertentu untuk menekan daging kita supaya si raja perut itu jangan kalau lapar harus dikasih. Kalau lapar harus dikasih, raja perut tuh. Raja perut tuh pengennya macam-macam ya. Kalau kita ngomong lagi puasa langsung dia lapar pagi-pagi. Hari ini saya mau puasa, lapar pagi-pagi. Hari ini saya mau nggak makan daging, misalnya kita puasa Daniel. Maka kita sehari itu pengen daging, padahal biasanya nggak makan daging nggak apa-apa. Tapi hari itu pengen daging, itu raja perut namanya ya, jangan diladeni. Itu artinya menekan dagingnya. Kalau kita tidak meladeni raja perut. Nah, seperti itu. Nah, bahasa Gerikanya Yunani itu nastela atau nasteo, yaitu pandangan yang bersifat religius terhadap makanan sebagai tanda duka cita. Jadi, kata mereka seperti itu ya. Sebagai tanda duka cita nggak makan gitu, puasa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi arti khusus arti puasa itu menaklukkan tubuh jasmani kita kepada kuasa Roh Kudus. Menaklukkan tubuh jasmani kita kepada kuasa Roh Kudus. Jadi kita maunya Roh Kudus aja yang menguasai kita dan minta kekuatan kepada Dia untuk menyelesaikan puasa seperti itu ya. Oke, terusnya. Bawah nyari. Kita lihat ya, unsur dalam doa puasa kita melihat Yesaya 58 ini Yesaya ini 58 ini Ada itu slide yang ayat-ayat tentang puasa ya. Ibu ada slide yang belum nih Bu. Tuhan Yesus memberi teladan dalam Oh, oke. Tuhan Yesus memberi teladan dalam doa puasa, sorry ya. Tuhan Yesus beri teladan dalam doa puasa itu Matius 6 ayat 16 sampai 18. Jadi mengajarkan cara berdoa puasa. Ayo kita baca dulu Matius 6 ayat 16 sampai 18. Matius 6, silakan. Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, ini tadi saya udah ngomong ya, ini Tuhan Yesus mengajarkan cara kita berdoa puasa. Jangan muram, jangan pamer gitu ya, pamer-pamer. Ini saya lagi puasa loh ya. Jadi kalau di versi mudah dibacanya ini dibilangnya gini. Apabila kamu berpuasa, janganlah menunjukkan wajah yang sedih seperti yang dilakukan orang munafik. Mereka melakukan demikian untuk menunjukkan pada orang bahwa mereka sedang berpuasa. Nah ya, oleh sebab itu jika kamu berpuasa, buatlah dirimu berseri, cucilah mukamu, supaya orang banyak tidak tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Nah, jadi yang boleh melihat kita berpuasa itu Bapak, tetapi Bapakmu yang tidak dapat kamu lihat akan melihatmu. Itu dia ya. Jadi sekali lagi kalau berpuasa itu jangan pamer-pamer, jangan ngomong-ngomong, udah nggak usah ngomong-ngomong mana-mana, udah itu memang hubungan kita dengan Tuhan. Puasa itu antara kita dengan Tuhan saja, bukan untuk meraih sesuatu, tapi untuk kita dengan Tuhan, untuk belajar, untuk mengekang daging kita.
seperti itu Tuhan yang mengajarkan Tuhan Yesus ya. Sekarang di Lukas 4, kita lihat di Lukas 4, itu Tuhan Yesus sedang berpuasa. Matius 4 juga puasa itu ya, Lukas 4 juga. Nah, lihat ya, kalau kita baca di Lukas 4, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi waktu sesudah dia dibaptis, dia dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus memimpin dia nyampe ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama itu dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Dia nggak makan apa-apa. Nah ini ada orang yang bilang Yesus waktu itu 40 hari, 40 malam itu nggak makan apa-apa, nggak minum apa-apa. Tapi ada yang bilang dia nggak makan apa-apa, tapi minum. Ada yang gitu ya. Ada yang 40 hari itu berpuasa, nggak makan, nggak minum, itu Musa namanya ya. Tapi Musa waktu itu dia ada di hadirat Tuhan di Gunung Sinai 40 hari 40 malam. Nah, ada lagi namanya Elia ya. Nih, jadi gini ya, kalau Musa itu di hadapan hadirat Tuhan, dia 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, itu nggak kenapa-napa. Kalau buat Tuhan itu di hadirat Tuhan itu, buat Tuhan itu 1 hari, 1000 tahunnya kita, 1 harinya dia. Jadi sebentar lah 40 hari di atas tuh barangan Tuhan ya. Itu kuasa adikodrati. Ada lagi Elia, itu 40 hari 40 malam dia berjalan menuju ke Horeb setelah dia makan dan minum makanan dan minuman dari surga. 2 kali dia dikasih makanan dan minuman dari surga. Itu adikodrati juga ya. Nah, menurut kedokteran 40 hari 40 malam nggak makan, nggak minum, masih bisa sih, tapi kayaknya yang repotnya nih kalau nggak makan oke ya, tapi kalau nggak minum itu kayaknya nggak tahan nih. Kalau secara manusia biasa nih, bukan kekuatan dari Tuhan tuh puasa 40 hari 40 malam nggak makan nggak minum tuh repot di minumnya, di airnya. Kalau makan sih masih bisa ditahan, tapi kalau minumnya susah. Karena apa? Karena tubuh kita itu 70% tuh air. Jadi waktu kita nggak dapat minum, maka ginjal segala macam, kayaknya tuh. Malah dokter-dokter sekarang menasihatkan kalau malam kita bangun untuk kencing atau gimana, kita minum air ya supaya ginjalnya sehat. Jadi saya nggak tahu ya, apakah Yesus itu waktu itu berpuasa 40 hari 40 malam. Ada banyak orang juga bilang sebetulnya dia tidak makan dan tidak minum. Karena Musa juga melakukan, Elia juga melakukan. Nah, saya nggak tahu ya, sebab Alkitab cuma bilang dia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar. Gitu ya. Nah, kita nggak usah benar-benarin yang mana, terserah, pokoknya dia puasa lah. Ya, pokoknya Yesus itu puasa, dia tidak makan. Yang jelas dia tidak makan. Nah, soal dia tidak minum, mungkin iya, mungkin tidak. Ada orang yang terpecah-pecah ya pendapatnya. Terserahlah, nggak usah berantem sama yang nggak minum itu. Biarin aja ya, pokoknya kita tahu Tuhan Yesus berpuasa. Dan ketika dia sudah berpuasa 40 hari, datanglah iblis untuk mencobai dia. Dan iblis gagal untuk menjatuhkan Yesus. Karena Yesus menang dalam pencobaan setelah berpuasa. Keren ya. Seperti itu ya. Jadi Yesus itu menang. Nah, setelah itu kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus setelah dibaptis, terus dia berpuasa, terus dia mulai melayani. Jadi mujizat segala macam dia lakukan setelah dia beres dengan Tuhannya ya. Bukan dengan Tuhannya, dengan Bapaknya. Dengan Roh Kudus setelah dia bukannya beres. Tuhan Yesus itu selalu beres. Maksudnya setelah dia melakukan persatuan, tubuh, jiwanya semuanya ditujukan kepada Roh Kudus Bapaknya. Jadi tunggal waktu itu benar-benar ada dalam Yesus untuk siap melayani manusia dan siap untuk menghadapi penyalipan di kayu salib. Karena kita habis itu nggak pernah mendengar Yesus puasa lagi, nggak pernah ya. Selama dia mengajar dan melayani manusia selama
3,5 tahun. Nah ini ada yang ngomong juga bukan 3,5 tahun, mungkin hanya hampir 3 tahun ya. Nah kita nggak tahu deh ya berapa, kira-kiranya segitulah, kira-kira 3 tahunan lah gitu ya. Karena dihitung-hitung soal pasca segala macam itu kira-kira hampir 3 tahun katanya gitu ya. Oke, jadi setelah itu dia mengajar dan melayani, mengadakan mujizat, mengusir setan dan seterusnya. Sebelum dia dibaptis dan sebelum dia berpuasa, dia tidak melakukan mujizat. Tapi sesudah itu dia melakukan semuanya. Ya, persiapan bersama-sama ya Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama melayani manusia. Oke. Terus apalagi Rik bawahnya? Ini bawahnya ya. Kita lihat Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Yesaya 58 ini penting. Bukan penting semua ayat dalam Alkitab juga penting, tapi soal puasa panjang lebar di sini. Yesaya 58. Oke, jadi saya akan baca dari ini yang mudah dibaca aja biar enak ya. Kalian boleh baca dari Alkitab yang biasa, nanti saya bacakan ini ya. Kita lihat bahasa Indonesia masa kini ini. Tuhan berkata, berteriaklah sekuat tenaga, beritahukanlah pada umatku dosa-dosa mereka. Mereka menyembah aku tiap hari dan ingin mengetahui kehendakku. Seolah-olah mereka melakukan yang baik dan setia pada hukumku. Mereka berkata bahwa mereka senang menyembah aku dan menginginkan hukumku yang adil. Ini katanya ya. Bangsa itu, maksudnya Israel, bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau ia tidak memperhatikan? Jadi si bangsa Israel itu udah puasa tapi Tuhan nggak mendengar. Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu. Jadi kamu puasa tapi mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahan, orang yang kerja diperas. Sementara puasa, kamu berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan. Sang cara kamu berpuasa menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doamu. Tuh, ini cara berpuasa yang salah. Puasa sambil berkelahi, bertindak kekerasan, mencari keuntungan sendiri, memeras orang upahan. Apabila kamu puasa, kamu menyiksa dirimu. Kamu menundukkan palamu seperti daun rumput. Kamu membentangkan kain karung dan menaburkan abu dan berbaring di atasnya. Itukah yang kamu sebut puasa? Sang kamu, aku senang dengan perbuatan itu. Coba, kamu puasa pamer-pamer. Kamu menundukkan kamu tadi tuh seperti tadi ya, bukan muram, membentangkan kain karung, menaburkan abu, berbaring. Wah itu apa? Kamu kira aku senang? Nah, ayat 6 baru ya. Inilah puasa yang kukehendaki. Lepaskanlah belenggu penindasan dan beban ketidakadilan dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas. Ya. Coba ya. Bagilah makananmu dengan orang-orang yang lapar. Terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu. Berilah pakaian pada orang yang telanjang dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Inilah puasa yang aku kehendaki. Yang pertama bertobat, ngaku dosa. Tadi dosa ya, bertobat, ngaku dosa tuh kalau puasa ya. Nomor 2 merendahkan diri. Yang ketiga berkabung, hancur hati, benar-benar puasanya. Yang 4 tuh berdoa. Puasa tuh enggak sekedar puasa aja, tadi saya bilang diet. Ya kalau dietnya namanya udah lain, beda ini namanya ya. Jadi kalau itu harus bertobat, ngaku dosa, merendahkan diri dulu, berkabung, ya terus berdoa begitu ya. Sebetulnya kalau bagusnya sih kalau doa puasa sih, kalau orang Pantai Kosta sih suka ya kumpul-kumpul doa puasa 3 hari puasa Ester, mereka ada di satu ruangan bareng-bareng. Mungkin kalau gitu lebih semangat kali ya. Kalau doa puasa sendiri kurang semangat kan, nggak ada temennya mungkin ya, nggak tahu juga. Ada juga yang orang senang doa puasa sendirian, bisa juga ya. Tapi Tuhan bilang gini, inilah puasa yang kukehendaki katanya. Hari aku mau, nah kalau dari
versi mudah dibaca, aku akan mengatakan padamu hari yang bagaimana yang nanti, yaitu hari untuk membebaskan orang. Nggak boleh kita menekan-nekan orang. Aku mau suatu hari di mana kamu mengambil beban dari yang lain. Nah, aku mau suatu hari kapan kamu membebaskan kesulitan. Aku mau suatu hari kapan kamu mengambil beban dari pundak mereka. Nggak boleh kita menekan-nekan orang-orang di sekitar kita. Aku mau kamu berbagi makananmu dengan orang lapar. Aku mau kamu mencari orang miskin yang tidak punya rumah dan membawanya ke rumahmu sendiri. Apabila kamu melihat orang yang tidak memiliki pakaian, berikan pada mereka pakaianmu. Jangan bersembunyi dari sanak saudaramu apabila mereka membutuhkan pertolongan. Ini kata Tuhan ya, ditekankan lagi, kamu harus bertobat. Ya, kamu harus bertobat. Apa sih kata Tuhan? Apakah kamu anggap aku melihat orang menghukum tubuhnya pada hari puasa? Apa kamu kira aku senang aku melihat orang menghukum tubuhnya pada hari puasa? Apakah kamu anggap aku mau orang tampaknya sedih dan menundukkan palanya seperti tanaman layu? Apakah kamu anggap aku mau orang pakai pakaian duka dan duduk dalam abu menunjukkan kesedihannya? Itukah yang kamu lakukan? Itulah yang kamu lakukan pada hari puasamu. Nah, aku nggak pengen kayak gitu kata Tuhan. Aku pengen hari itu, hari puasa, hari kamu membebaskan orang. Membebaskan orang apa? Membebaskan orang yang bersalah sama kita ampuni mereka. Yang bersalah kita ampuni semuanya, mau mertua, mau orang tua, mau anak. Kita seringkali jengkel sama anak, jengkel sama orang tua, anak muda jengkel sama orang tua jengkel sama anak. Kita jengkel sama tetangga, kita jengkel sama pendeta, kita jengkel sama penginjil, kita jengkel sama guru. Pada hari puasa itu kamu harus mengampuni mereka, membebaskan orang dari tekanan kita sendiri, membebaskan mereka dari tuduhan kita. Kita membebaskan orang, termasuk membebaskan diri sendiri, mengampuni orang. Kita bilang kita mengampuni mereka, kita membebaskan mereka. Kita pengen mereka itu tidak rugi karena kita. Ya, itu membebaskan orang ya. Aku mau satu hari di mana kamu mengambil beban dari yang lain. Bebannya apa waktu puasa? Nah, mungkin mereka perlu didoakan. Bebannya apa, masalah mereka, penyakit mereka, dan seterusnya. Aku mau satu hari kapan kamu membebaskan kesulitan dan mengambil beban dari pundak mereka. Ya, ini terjemahnya bagus ya, macam-macam ya, supaya kita jelas gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi mengambil beban dari orang lain itu termasuk waktu kita puasa gitu ya. Kita mengambil beban orang lain juga ya. Yesus itu waktu berpuasa itu mengambil beban orang lain enggak? Saya rasa seperti itu karena dia menyiapkan diri untuk nanti mati di kayu salib untuk mengambil dosa dunia ini di atas pundaknya. Dia yang menanggung sendirian. Yesus itu luar biasa ya. Ya seperti itu ya. Maka kalau kita puasa model kayak gitu, kata Tuhan ya. Kalau kamu puasanya memberi makan orang yang lapar, menerima orang gelandangan di rumah, pakai pakaian orang, memberikan pakaian pada orang telanjang, dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Ada persis puasa, ada saudara minta ngutang gitu ya. Kita tobat juga kadang-kadang ya, kita sering tidak boleh menahan diri. Ini orang biasa ngutang, tapi waktu saya lagi puasa jadi saya harus juga memberi pinjaman sama dia, bahkan jangan pinjaman, udah dikasih aja sekuatnya kita ya. Kalau saya orangnya, saya mengembalakan jemaat, saya jemaat juga udah tahu, semua harus tahu, saya tidak meminjam dan tidak meminjamkan uang, saya tidak mau ya. Jadi kalau ada orang mau pinjam uang, kalau saya ada, saya kasih aja sekuat saya, udah gitu aja. Nah kalau buat makan juga, ya pokoknya saya nggak mau meminjamkan, berarti nanti saya nunggu-nunggu orang itu bayar utang. Kalau orang itu nggak bisa bayar utang, saya otaknya inget terus bahwa dia tuh utang sama saya. Apalagi itu kalau jemaat, maka saya waktu khotbah saya lihat mukanya dia, ih itu sih dia tuh ya yang lagi waktu itu ngutang, saya belum bayar ke saya ini, aduh nyebelin, padahal dia janjinya bulan Maret. Jadi kan keselin orang lagi khotbah ngeliatin orang nggak bayar utang gitu kan, gitu.
Dan saya juga tidak mau meminjam, karena nanti kalau saya belum bisa bayar utangnya gimana? Saya juga ngeliat orang itu dia, waduh, saya khotbahnya nggak enak nih, saya nggak enak hati. Nanti orang itu misalnya melakukan kesalahan, saya nggak bisa negor karena saya ngutang sama dia. Nah, jadi saya punya prinsip saya tidak mau meminjam dan tidak mau meminjamkan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang meminta tolong sama saya, ya saya bilang enggak ada. Nah, ini ada dulu diaken ya, suaminya diaken. Senangnya ngutang terus. Saya bertahun-tahun tidak ketemu dia. Satu ketika mereka udah pindah ya ke kota lain, telepon sama saya. Tante pinjamin saya uang. Wah, ini belum bertobat, pinjamin uang saya 2 juta katanya. Saya bilang, wah saya nggak bisa, saya bilang. Saya nggak punya untuk itu. Saya nggak bilang saya nggak punya uang loh. Ada, saya punya uang 2 juta. Tapi saya bilang saya nggak punya uang untuk itu. Maksudnya untuk ngutang-ngutangin saya nggak punya. Supaya saya nggak punya pikiran. Ya. Dulu waktu saya pertama ada di Harbulis ini, ada ibu tetangga saya. Waktu itu tahun berapa ya, 93 atau 94 ya. Dia datang ke tempat saya, waktu itu saya praktek tuh ya, bayarnya paling 10.000 gitu ya. 11.000 paling gitu. Sekali periksa lah ya. 7.000 gitulah, masih murah lah dulu tuh, 7.000, 8.000. Nah, si ibu itu pinjam uang sama saya, dia bilang gini, Bu dokter saya pinjam uang deh, nanti hari Senin saya bayar. 15.000 aja Bu. Saya pikir ya udah, tetangga kasihan. Terus dia pinjam sama saya 15.000. Sampai sekarang itu tidak dikembalikan. Dan saya kalau lihat si ibu itu mukanya, itu bukan nangisnya. Saya lihat, wah itu ibu 15.000. Saya masih ingat jumlahnya tuh, ibu 15.000 tuh. Wah, repot ini ibu 15.000 nih. Coba kali 15.000 zaman dulu itu nanti dibeliin ayam. Lah ayamnya udah bertelur misalnya ya. Bisa dapat 1 kandang ayam gitu sampai sekarang misalnya ya. Jadi benar, buat saya nggak mau seperti itu. Nah, kira-kira waktu kita lagi puasa ada yang mau ngutang, gimana coba? Nah itu, kalau menurut saya jangan lupa kalau dia memang ada ya orang yang mau ngutang mau buat makan. Nah kalau buat makan kasih aja, gitu loh. Kalau buat makan ngapain juga pakai ngutang segala lah. Kalau ngutang buat usaha ya nggak bisa ya. Kita bilang sama dia, saya tidak punya uang untuk itu. Dah. Tapi kalau buat makan kita harus tolong dia, harus sekuatnya kita ya. Saya ingat dulu, ya kan saya Ratna tuh lagi nggak punya uang, jemaat datang nangis nih, ingin makan belum makan keluarga, kasihan. Lah dia ke saya nih lagi nggak punya uang juga, jadi yang di rumah dikeluarin semua, ada beras 2 kilo dikasihin, ada kerupuk dikasihin, Indomie 2 biji dikasihin supaya mereka bisa makan gitu aja. Ya seperti itu ya. Jadi doa puasa seperti itu. Nah, apabila kita melakukan hal itu, ayat 8, Yesaya 58 bilang, maka terang akan menyingsing bagimu seperti fajar, dan luka-lukamu akan segera sembuh. Wah, berarti tadinya gelap juga ya. Mungkin nggak ada jalan keluar, kita puasa, maka terang akan menyingsing seperti fajar. Luka-lukamu akan segera sembuh. Jadi doa puasa termasuk juga menyembuhkan luka ini. Luka di hati. Kalau kita melakukan puasa dengan benar. Aku akan menyertaimu dan menyelamatkan kamu. Kehadiranku akan melindungi kamu dari segala penjuru. Ya, kata Tuhan, aku berjanji. Apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Nah, lihat ya, pada waktu kita berdoa puasa itu, sungguh-sungguh dan melakukannya dengan benar, aku akan mengabulkannya. Tapi sesuai kehendak Tuhan ya, sekali lagi ya, soal ini ya, jangan maksa sama Tuhan ya. Apabila kamu berseru padaku, aku akan jawab. Jangan lagi menindas sesamamu, hentikanlah permusuhan dan fitnah. Nah ini kalau di terjemahan yang baru ayat 9 itu bagus, ada bagusnya gini ya. Pada waktu itu engkau akan manggil Tuhan dan Tuhan akan jawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menekanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, ini saya punya pengalaman menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah ya. Kalau
orang Batak ya, orang Batak itu tidak boleh kita tunjuk pakai jari begini, nggak boleh. Kamu nggak boleh, nggak boleh. Nah, marah mereka ya. Nah, sebetulnya mereka walaupun kalau ngomong tuh keras banget. Kalau ngomong kadang-kadang kayak orang marah ya. Kalau ngomong orang Batak, kita kadang-kadang bingungnya orang marah apa enggak sih? Ternyata emang suaranya keras, sebetulnya nggak marah, tapi suaranya keras ya. Tapi kalau kita tunjuk itu marah, dia ya nggak boleh ya. Jadi seperti ini ya. Nah, orang Jawa juga gitu. Kita juga nggak boleh nunjuk ini ya. Sampean, panjenengan. Nah, kamu, kalau ngomong kamu berarti kasar banget, nggak nunjuk-nunjuk. Jadi nggak boleh nunjuk-nunjuk. Gitu ya. Nah, jadi waktu kita berdoa juga nggak, jangan nunjuk-nunjuk, maksudnya jangan marah-marah gitu loh. Menahan diri termasuk bukan cuma laparnya doang, tapi nggak boleh marah itu loh pendeknya ya. Terus ayat 10-nya, berilah makan pada orang lapar dan tolonglah orang yang tertindas. Kalau kamu berbuat begitu, maka kegelapan di sekitarmu akan jadi seterang siang. Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering. Walaupun tanahnya kering, kita tetap kenyang. Walaupun COVID, kita tetap kenyang. Walaupun di PHK, tetap bisa makan. Walaupun, nah ini ya, teman saya di Bandung, itu ada di Cibaduyut, dia punya membuat sepatu di rumahan. Orang Cibaduyut kan banyak membuat sepatu di rumahan. Dan di masa COVID kayak gini, orang nggak pada pakai sepatu. Orang pada ngesum nggak usah pakai sepatu. Bajunya di atas rapi, bawahnya pakai celana pendek, bisa ya, nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit, bahkan nyeker, nggak usah pakai sandal. Maka sepatunya nggak laku, padahal sepatunya bagus ya. Tapi saya lihat dia tetap makan, walaupun uang nggak masuk, dia tetap makan, diberkati Tuhan. Maksudnya dia ada kesempatan yang lain sedikit-sedikit dari sana dan dari sini, dia dapat berkat itu, bisa makan, nggak sampai kurus kering nggak makan ya. Nah seperti itu ya. Jadi waktu tanah kering, waktu semuanya susah, ya tetap kenyang. Nah, aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Waduh, keren ya, sehat dan kuat. Nah, kalau lagi sakit, batuk, ya nggak apa-apa, itu mah lumrah. Tapi tetap sehat nantinya ya, tetap kuat untuk memerangi penyakit virus ini. Ya. Seperti itu ya. Ini zaman sekarang ini lagi batuk semua ya, sampai Kalimantan, sampai mana-mana. Ini daerah Hargus juga begitu. Kemarin jemaat juga begitu, ada diaken juga lagi sakit ya. Berapa minggu kemarin tuh anak saya di sini sakit juga, saya juga ketularan sedikit. Tapi yang di rumah ini ada Abil dan Ibu Amali yang umurnya udah 67 nggak ketularan. Nah pokoknya sekarang udah pada sembuh ya. Yang sakit sekarang nanti bakal sembuh, tenang aja. Aku jaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tidak pernah kering. Keren nih. Seperti taman yang cukup airnya, subur dong, bagus dong. Kalau ada taman, nggak ada airnya, kering kelontang. Aduh, apa bagus-bagusnya sih? Tuh ya, kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tidak pernah kering. Nah, kita memberkati orang terus. Mata air tuh nggak pernah kering. Mata air buat apa sih gunanya? Emang disimpan sendiri. Mata air tuh keluar, airnya keluar, terus nggak pernah balik ke situ ya. Dia mengalir tuh, sungai-sungai itu pertamanya kan dari mata air di gunung. Dia keluar terus airnya itu terus-terusan. Dia nggak nyimpan sini, saya keluar airnya udah di sini-sini aja, enggak. Dia keluar terus, dia sampai gini. Dia sampai ke sungai, jadi sungai yang besar, mata air yang besar. Seperti itu ya. Jadi mata air yang tidak pernah jadi kering, nggak habis-habis airnya. Kita memberkati orang terus. Kita sendiri diberkati, nggak pernah kekurangan, dan kita memberkati orang terus. Wow, itu dia ya. Lihat ayat 12-nya. Kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama. Jadi kalaupun apa yang runtuh misalnya, keluarga yang sudah runtuh, yang banyak percekcokan, keluarga yang anaknya narkoba, bapaknya pemabuk, keluarga yang yang tidak keluar dari kemiskinan, keluarga yang selalu dikelilingi sakit penyakit, keluarga yang dimana satu keluarga itu orangnya pada muda-muda udah mati, itu kutuk kematian muda ya, mati muda, itu ada seperti itu runtuh seolah-olah ya. Kota yang sudah lama menjadi reruntuhan akan kamu bangun kembali di atas dasar yang lama, artinya segala sesuatu yang runtuh itu dipulihkan, dibangun lagi. Kalau doa puasa kita itu benar.
Nah, kamu akan disebut bangsa yang bangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah-rumah yang hancur. Keren, ya, seperti itu. Kita akan disebut seperti itu, bangsa yang bangun kembali tembok-tembok dan membetulkan rumah yang hancur. Kalau di versi yang mudah dibaca dibilangnya, kota-kotamu telah binasa bertahun-tahun, tapi kamu akan membangunnya kembali dan alasnya tahan lama. Wah, alasnya tahan lama ya, keren. Kamu akan disebut pembangun pagar dan pembangun jalan dan rumah. Kita bisa membangun kembali apa yang runtuh menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita doa puasanya benar. Tuh ya. Biasanya 58 ayat 1 sampai 12 bilangnya seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi ya, unsurnya apa nih? Kalau doa puasa ya kita harus bertobat dan ngaku dosa. Terus kita merendahkan diri, berkabung, sedot hati, berdoa. Nah, saya kemarin cerita bahwa Jaringan Doa Nasional barusan 3 hari berdoa puasa ya. Mulai hari Minggu siang sampai kemarin udah ditutup Rabu siang. Berdoa bersama-sama mengaku dosa untuk Indonesia, merendahkan diri untuk Indonesia, berkabung untuk Indonesia karena COVID-nya kayaknya nggak sembuh-sembuh, kok tambah merebak sekarang, katanya nanti masih ada varian lain, ya masih ya. Terus berdoa dengan sungguh-sungguh dalam waktu 3 hari itu bersama-sama. Ada kira-kira ada 250 sekitar 250 orang yang komit untuk melakukan doa puasa bersama-sama pada hari itu, 3 hari kemarin. Jadi tema doanya adalah Indonesia, mengakui dosa Indonesia, bahwa Indonesia seringkali berbuat jahat, seringkali intoleran, seringkali berbuat yang tidak baik, ya kita mengakui dosa Indonesia walaupun kita sendiri tidak melakukannya, tapi mengakui dosa Indonesia. Ada banyak korupsi dan seterusnya. Terus merendahkan diri, tahu bahwa pertolongan Indonesia itu datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menolong Indonesia. Terus berkabung untuk Indonesia, memohon pertolongan Tuhan supaya COVID ini bisa lalu. Supaya orang-orang bisa cari uang lagi. Supaya perekonomian bangkit. Supaya ibu kota negara bisa dibangun dengan leluasa, dengan baik. Supaya apa tadi yang bertobat mengaku dosa itu termasuk juga orang-orang yang mau kudeta segala macam, kita mengaku dosa itu dan kita berkabung untuk mereka supaya mereka bertobat. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang seringkali menggoncangkan NKRI ini supaya mereka bertobat dan kembali ke jalan yang baik, membangun bersama-sama Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian berdoa bersama. Nah, kemarin tutup dengan doa bersama-sama dan jam 12 kemarin ya. Jadi itu caranya ya. Biasanya kalau rame-rame gitu lebih semangat ya, ada seruan doa seperti itu. Oke ya. Terusnya apa lagi nih? Lihat di bawahnya nih. Manfaat doa puasa ya. Menambah kuasa. Nah, ini ya Matius 17 ayat 20 sampai 21. Menambah kuasa. Matius 17 bilangnya apa? Coba ada yang bacain. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Oke ya. Nah, ayat yang dapat diusir dengan doa puasa ini memang ada yang bilang itu ditambahkan. Tetapi kita nggak usah repot tanpa soal tambah-tambahkan, terserah ya. Jadi ceritanya menambah puasa itu untuk mengusir setan segala macam doa puasa ya. Tapi bukan berarti kalau kita nggak doa puasa nggak bisa mengusir setan. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Oke? Kita mengusir setan itu bukan karena kuatnya kita loh. Itu karena nama Tuhan Yesus. Iblis malah takut sama kita sih. Jadi menambah kuasa itu artinya apa? Kalau kita meminta pada Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, aku mau melayani Engkau, aku mau sebentar lagi harus melayani satu keluarga yang isinya setan di sana Tuhan, beri aku kekuatanmu, beri aku hikmatmu, beri aku pertolonganmu, beri aku karuniamu untuk memberikan roh, beri aku kuasamu untuk mengusir setan, beri aku kekuatanmu untuk memenangkan keluarga itu supaya namamu dipermuliakan. Maka doa kita akan terkabul. Segala sesuatu yang kita lakukan, nambah kuasa itu bukan nambah kuasa kita kayak orang petapa itu ya.
Orang-orang ada yang bertapa 40 hari 40 malam supaya tambah kuasa jadi orang sakti. Kalau nyembuhin orang langsung sembuh. Jadi apa namanya orang hebat, jadi orang pintar gitu ya, itu setan semua yang masuk ya. Seperti itu. Itu bukan kayak gitu. Semakin itu orang tapa-tapa itu sengaja di hutan, di gua-gua itu sengaja supaya dapat masuk semuanya. Apa tuh? Mau jin, mau genderuwo, mau putri apa, masuk supaya tambah kuat gitu loh. Bukan gitu. Jangan dibalik-balik. Sekali lagi ya. Kita nambah puasa itu bukan nambah puasa biar jos. Tuhan kalau saya nggak doa puasa, saya nggak berpuasa. Loh, yang mengasih, yang memberi karunia sama kita itu Roh Kudus. Yang usir setan Roh Kudus. Yang menyembuhkan Roh Kudus juga. Bukan kita. Jadi kita bukan yang nambah puasa supaya kita lebih hebat. Bukan gitu. Nambah puasa itu artinya memberi kekuatan sama kita sendiri untuk pede. Arti kan? Untuk pede itu loh, pedenya kita ini loh. Kita tuh ngusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang dalam nama Yesus, tapi kita seringkali nggak pede, kita takut. Ada orang kerasukan setan, kita kabur, ya itu nggak benar. Ada orang butuh didoakan waktu sakit, kitanya juga kabur. Kudanya kita pede, orang kita datang dalam nama Yesus, yang nyembuhin juga Yesus, yang ngusir setan juga Yesus, harusnya kita pede. Jadi menambah kuasa itu artinya apa? Supaya kita sendiri pede. Gitu loh, buat kita. Bukan nambah kuasa dari Tuhan, kalau saya puasa dari Tuhan turun tambah banyak gitu. Enggak gitu ya. Kita minta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita jadi lebih pede, kita yakin. Kita ada Roh Kudus di sini, kita enggak takut. Kita harus menghilangkan ketakutan diri sendiri ini loh terhadap pelayanan kita. Mau khotbah takut, nanti enggak ada yang dengerin. Ya mau mendoakan takut. Ada orang yang suka takut kayak gitu, takut mau ngajar sekolah minggu juga takut. Doa puasa itu bukan supaya Tuhan tuh supaya kuasa Tuhan kita tuh nambah, bukan gitu. Supaya kita pede gitu loh ya. Supaya kita pede untuk melakukannya, kita dapat kekuatan dari Tuhan gitu loh maksudnya ya. Nambah kuasa tuh kayak gitu, kuasa ya, kita bukan nambah kuasa dari Tuhan. Bukan berarti kalau kita doa puasa, Tuhan saya minta karunia mujizat Tuhan. Nah itu Tuhan kasihan niat kita ya, karena kita udah doa puasa maka diberi. Enggak gitu. Pemberian itu dari Roh Kudus, dia beri sesukanya dia lah. Kita nggak bisa maksa-maksa sama Roh Kudus ya. Oke, jadi baik-baik ya nambah kuasanya itu. Yesus tuh bilang kayak gini itu bukan berarti kalau kamu mengusir roh jahat itu kamu harusnya doa puasa dulu supaya kamu sakti. Enggak gitu. Kamu doa puasa supaya kedagingan kamu tuh keluar, supaya takutnya keluar, supaya kamunya pede, supaya kamu yakin ada Yesus di dalam kamu, ada Roh Kudus di dalam kamu, itu loh. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi? Membawa kemenangan. Nah, ini membawa kemenangan ya tadi ya. Tawarikh 20 ayat 3. Membawa kemenangan. Ini Yosafat ya. Salah ini ceritanya Yosafat. Dan mereka doa puasa, minta pertolongan pada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan. Nah, luar biasa nih. Ya, mereka berperang nggak usah pakai pedang. Pakai puji-pujian aja menang. Luar biasa itu ya. Nanti kalian baca sendiri ya. Kemudian mendisiplinkan kerohanian kita. Mendisiplinkan kerohanian kita itu berarti rohani kita disiplin. Karena kita doa puasa, kita fokus pada Tuhan, kita berdisiplin ke situ, hanya tertuju pada Tuhan. Kemudian buah roh ya, penguasaan diri tadi ya. Untuk penguasaan diri kita latihan dengan puasa itu, kita menghasilkan buah roh. Karena buah roh itu latihan semuanya ya, penguasaan diri itu latihan. Nah, kemudian setelah itu kita lihat ada kemuliaan Allah. Di Daniel 9 ayat 2 sampai 3 itu Daniel waktu itu berdoa dan berpuasa dan meminta jawaban atas doanya dia tentang Israel. Ini doa puasa bukan buat sendiri, biar bisa dapat beli mobil lah, biar beli sawah lah, enggak gitu ya. Tapi untuk Israel. Maka Tuhan memberi jawaban kepada Daniel. Kemuliaan Allah dinyatakan. Seperti itu ya. Jadi itu manfaat doa puasa ya. Coba bawahnya apa lagi, Rik? Nah, jenis-jenis puasa sekarang ya. Itu ada puasa biasa, artinya tidak makan dan tidak minum. 24 jam. Misalnya kita puasa mulai jam 6 sore
besok makan lagi jam 6 sore. Itu misalnya, ini puasa biasa ya. Nggak makan, nggak minum. Itu ya. Tapi puasa biasa bisa juga. Itu puasa biasa lah. Itu buat kita ya. Tapi ini sebenarnya kita puasa itu longgar ya aturannya ya. Terserah kita aja ya. Tuhan nggak lihat puasa ya. Puasa total itu puasa nggak makan nggak minum itu 3 hari, misalnya puasa Ester 3 hari nggak makan nggak minum. Ini Penamati Kosta GPDI ya suka ya sering ya ini mereka kumpul untuk puasa Ester bersama-sama tuh ya. Kemudian tadi puasa biasa itu bisa kita lakukan misalnya 40 hari kita mau puasa kayak gitu bisa. Jadi jam 6 sore kita udah nggak makan, besoknya makan jam 6 sore. Jadi makannya cuma sehari sekali jam 6 sore terus. Gitu itu puasa biasa ya. Atau kita ikut orang muslim bisa juga, tapi biasanya orang Kristen nggak begitu ya. Dia puasanya 24 jam seperti itu ya. Tapi ada juga yang sampai siang. Puasanya sampai siang, bukannya siang gitu dong ya. Ada puasa sebagian, itu namanya puasa pantang, itu Daniel. Puasa sebagian tuh Daniel itu tidak makan makanannya enak-enak. Daging kayak segala macam ya, itu namanya puasa sebagian. Jadi sebetulnya buat kita tuh nggak terlalu mengikat puasanya maunya apa. Bisa juga puasa sebagian itu artinya apa? Kita nggak makan tapi kita tetap minum. Bisa seperti itu, tetap minum. Atau kita puasanya makan nasinya doang misalnya. Atau makan sayur doang. Atau nasi dengan sayur doang gitu ya. Nggak pakai yang lain-lain lauknya, itu namanya puasa sebagian. Boleh-boleh aja ya. Seperti kemarin 3 hari kemarin di Jaringan Doa Nasional, ya terserah mau ikutnya puasa yang apa. Atur aja sendiri. Mau puasa total, mau puasa biasa, mau puasa sebagian, mau puasa makanan minum, mau puasa makan doang, minumnya tetap terserah. Ya, kita bisa melakukan puasa sebagian, kita tentukan sendiri. Mau makan, nggak makan ikan, nggak makan daging, tapi tetap makan telur, bisa. Karena telur tidak bernyawa. Kita bilang yang tidak bernyawa kita nggak makan, bisa ya. Kita atur, tapi jangan gini. Kita puasa sebagian, saya nggak makan apa namanya daging, tapi saya makan ikan, makan ayam, makan ya itu sama aja Bu. Namanya nggak puasa, ya kan? Karena terlalu banyak yang dimakan malahan ya, seperti itu. Oke, jadi puasa itu menahan diri untuk tidak makan sesuatu ya. Seperti itu ya. Nah, orang Katolik juga sering puasa loh. Kalau mau Paskah ini, mereka puasa 40 hari. Ini udah bulan apa nih? Deket puasa ini kan. Nanti Maret ya, mulai puasa mereka 40 hari. Ada yang puasanya nggak makan nasi. Jadi mereka makannya mie. Ada yang nggak makan daging. Seperti itu. Mereka orang-orang Katolik puasanya lumayan 40 hari mereka ya. Biasanya seperti itu. Oke. Sekarang tujuan bawahnya ya. Kita lihat tujuan. Sekali lagi diingatkan tujuan puasa bawahnya adalah merendahkan diri, mengkhususkan diri dalam hubungan dengan Tuhan, merendahkan diri dan melatih tubuh, bukan untuk tambah sakti atau bukan untuk menggedor Tuhan supaya ngasih tanah, supaya ngasih mobil, supaya nggak gitu. Tujuan puasa adalah merendahkan diri, mengkhususkan diri dalam hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau puasa itu ya kudanya doa juga. Jangan puasa belayaran sana sini maksudnya ya. Harus berhubungan dengan Tuhan, baca firman Tuhan, ya berdoa, ya walaupun nggak 24 jam sehari, tapi paling nggak hatinya tertuju kepada Tuhan terus. Dan itu melatih tubuh, supaya tadi ya raja perutnya itu dilengserkan dulu. Jangan diladeni terus, raja perut. Itu dia, itu ya. Jadi ini soal doa puasa, kita sudah menamatkan soal doa pribadi, doa syafaat, dan doa puasa. Saya berharap sekali dengan kita rajin berdoa, kalian juga rajin berdoa, hubungan kita dengan Tuhan semakin intim, dan kita sudah tahu justru dengan doa itulah kekuatan kita itu ada. Ya, karena kekuatan kita datangnya dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Kita itu bukan siapa tanpa Tuhan. Maka dengan berdoa, dengan doa syafaat orang lain, melakukan doa puasa, kita makin dekat pada Tuhan, kita makin bergantung sama Dia, kita melatih tubuh, mengendalikan diri, menghasilkan buah roh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita semakin mirip dengan Tuhan Yesus.
seperti Tuhan Yesus. Kita calon mempelai Tuhan Yesus, kita harus seperti Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Silakan berdoa. Yang berdoa. Nami boleh berdoa, Nami. Ya, baik, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, kami bersyukur, kami telah selesai belajar. Saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, tetapi Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih untuk hari ini, pelajaran yang sudah kami terima. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa serta pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah kami datang dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di Senin. Ya. Nah, sebelum